ditampung saja di akhir, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Pasal keempat yang kita kaji di pagi ini adalah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, kata hikmahnya, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Nah, ini lihat. Ya, kenapa saya tadi ilustrasi 3 pasal Syekh Ibnu Athaillah mengatakan demikian. Nah, ini endingnya. Man abadahu li syai'in, siapa yang menyembah Allah, beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, ya kelihatannya dia beribadah kepada Allah li syai'in, tapi kepada sesuatu selain Allah. Ya, bukan seperti yang tadi itu, ingin keriduan, ingin dikenal menjadi orang-orang yang taat oleh Allah. Tapi katanya, man abadahu li syai'in, barang siapa yang menyembah Allah li syai'in, tapi dia karena sesuatu. Dia sholat karena sesuatu. Apa sesuatunya? Yarjuhu minhu, dia mengharapkan sesuatu dari Allah, ya, umpamanya mengharapkannya surga, masuk surga. Auliyadfa'a li ta'atihi, atau dia melakukan ibadah itu bukan karena lillah, tapi karena liyadfa'a bi ta'atihi, karena menghindari bi ta'atihi, menghindari masuk neraka bi ta'atihi dengan ketaatannya. Wuruda uqubatihi, dia supaya terhindar dengan ketaatannya, wuruda uqubatihi, dari adanya hukuman, yaitu masuk neraka. Contohnya anhu, ya, dari seorang itu, fama qama bihaqqi awsafihi, maka berarti orang itu belum menunaikan, qama itu mendirikan, menunaikan bihaqqi awsafihi, dari hak-hak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam pasal ini hikmahnya adalah, artinya tadi itu ya, siapa yang beribadah kepada Allah tapi li syai'in, dengan ini tujuannya karena sesuatu itu adalah bisa jadi karena kita mengharapkan surga, auliyadfa'al bi ta'ati wuruda uqubah, atau kita takut karena biar supaya terhindar dari hukuman, sanksi hukuman seperti masuk neraka. Maka orang yang beribadah seperti itu, fama qama bihaqqi awsatihi, maka orang itu belum menunaikan hak-hak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita rezeki, umur, sehat. Apakah ada tendensinya, ada kepentingan Allah di sana? Tidak ada. Apakah kita menjadi orang taat, orang enggak taat? Enggak ada kaitannya dengan Allah. Allah punya Rahman, Rahim, enggak tergantung kita. Bukan seperti manusia. Kalau manusia, kalau kita baik, maka orang baik kita baik. Orang buruk, kita juga buruk. Tapi Allah enggak. Ya. Rahman, Rahim. Ditafsirkan dalam Ibnu Katsir, Rahman itu adalah sifat Allah, artinya maha pengasih. Pengasih yang tanpa pilih kasih. Dia mengasihi manusia yang taat, yang enggak dikasih rezeki aja. Bahkan yang enggak pernah sholat, rezekinya lebih moncer. Betul? Iya kan? Ah gitu. Ar-Rahim, maha penyayang, sayangnya enggak terbilang. Maka di dalam surat Ar-Rahman 29 kali Allah mengatakan semua nikmat kasih sayang Allah berikan. Tapi banyak orang yang mendustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jadi katanya, ya, kalau orang melakukan satu ketaatan kepada Allah, itu sebenarnya bentuk terima kasih kepada Allah. Gitu. Tapi kalau dia beribadah bukan dalam bentuk terima kasih, bahkan mengharapkan sesuatu seperti pengen masuk surga, pengen kaya, sholat duha, pengen kaya, pengen mulia dengan sholat tahajud dan seterusnya, fama qama bihaqqi awsafi, maka orang itu belum memberikan hak-hak sifat-sifat Allah. Kalau Allah memberikan kita, nggak ada tendensi kepentingan Allah pada kita, kita juga begitu. Melakukan satu ketaatan, ya sudah, cukup saja Allah mengenal kita menjadi orang taat.
Jangan punya keinginan yang lain. Berarti kita belum ikhlas namanya. Gitu. Ya, kan malu kadang-kadang kita. Coba dong kita. Ya. Apakah Allah mengurangi dari rezeki-rezeki yang Allah berikan sampai sekarang di usia 0 sampai 60 tahun? Ya ada rezekinya tetap. Selama kita masih hidup, Allah kasih rezeki, Pak. Gitu. Cuma semakin tua sekarang dikurangin sekarang. Ya. Jeroan nggak boleh, emping nggak boleh. Gitu kan? Iya, jangan seperti anak muda lagi, mantap aja jual, jangan, memang dikurangin sudah, saatnya udah beda gitu, makannya harus diperhatikan, kan sehat ya, nggak seperti orang dulu lagi. Kemudian kalau duduk lama-lama, kesemutan nggak, encok nggak, itu memang Allah sudah kurangi dikit-dikit, tapi selama kita masih hidup masih ada rezekinya Pak, cuma dikurangin ininya besar kecilnya. Semua dikit lagi itu. Nah, kalau sudah meninggal ya sudah habis tuh. Rezeki ya Allah itu udah habis. Ketika itu meninggal itu udah nggak ada lagi. Makanya orang-orang meninggal coba orang-orang sakit gitu ya. Orang udah sakit lah maksudnya. Biasanya dia suka makan opor. Dikasih opor bukan yang sakit, yang nungguin, yang makan. Makanya kalau mau kasih orang sakit, orang kasih orang itu jangan waktu sakit, dia nggak akan makan dia. Ya, nah, karena memang lagi dikurangi nikmat. Betul ya? Ini kita bawain, kalau lagi sakit kita bawain yang enak-enak ya. Biar supaya makan enak ya. Padahal kata dokter, jangan makannya begitu. Nah, itu kan untuk teori kesehatan begitu Pak. Jadi makan itu mempengaruhi. Meskipun kesehatan sakit itu dari Allah, tapi apa yang asupan dari menurut kita, itu akan berpengaruh kepada diri kita. Karena energi itu dari asupan makan. Maka kita harus kelola juga. Gitu, enggak semuanya. Nah, makanya yang terbaik itu ya kita harus mengatur itu. Gitu. Baik, jadi begitu Pak. Ketika kita sekarang melakukan satu ibadah apapun bentuk ibadahnya, tapi masih ada kepentingan kita atau kita untuk untuk menghindari dari hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada orang yang tidak baik, maka pada saat itu fama qauma bihaqqi awsati, kita belum memberikan hak sifat Allah. Malu gitu sama Allah. Begitu banyak karunia-Nya, tapi begitu sholat minta masih kepentingan kita. Jadi simpelnya kita melakukan ketaatan, bentuknya apapun, sholat kita, ibadah kita, semuanya itu sebenarnya tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita minta yang lain. Di situ berarti kalau itu masih terjadi, kita belum menunaikan hak-hak sifat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dah 4 pasal saja ya pagi ini, mudah-mudahan menjadi motivasi